Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Zerni, calon guru penggerak Angkatan 10 UPT SMP Negeri 1 Sitiung, Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat. Di sini saya akan menyampaikan tugas modul 1.1.A.6 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, di mana tanggal ini dikenal dengan Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau dibesarkan di lingkungan Keraton Pakualam, dan beliau adalah seorang aktivis dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau juga merupakan pendiri perguruan taman siswa di Yogyakarta. Semenjak itu, beliau memakai nama Ki Hajar Dewantara. Taman siswa merupakan suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Pertama, trilogi pendidikan yang dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Muri Handayani, di mana artinya adalah di depan memberikan contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Kedua, pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik hanya menuntun, bukan menuntut, sehingga anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan murid harus terpenuhi. Murid perlu merasa aman, nyaman, berbahagia, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran murid untuk belajar. 4. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antar gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif sehingga menciptakan karya, yaitu psikomotor. 5. Pendidikan berasaskan trikon, yaitu yang pertama kontinuitas, maksudnya bergerak maju ke depan, tidak lupa akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Yang kedua, konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris, maksudnya pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya. 6. Mendidik diibaratkan seperti menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang bertugas merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya, bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda atau berorientasi pada murid. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat yang dimilikinya. Kebebasan tersebut perlu tuntunan dan arahan dari guru agar murid tidak kehilangan arah
dan membahayakan dirinya. 7. Belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrat murid yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikiran. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan elemen permainan ke dalam pembelajaran agar murid senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya yang selalu bergerak tidak pernah berhenti. Tidak boleh statis atau diam. Apalagi mereka yang berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran dan di belakang memberikan dorongan, mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya. Membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. Selalu memberikan tuntunan dan arah yang baik dan positif. Membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Sehingga sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Penerapan karakter dan budi pekerti melalui kegiatan diantaranya: yang pertama, membudayakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, berdoa sebelum memulai pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga, pembiasaan Jumat Imtak atau wirid Jumat. Yang keempat, pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional. Yang kelima, pembiasaan piket lingkungan bergantian setiap kelasnya setiap hari di pagi hari. Yang keenam, bergotong royong membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Yang ketujuh, sholat zuhur berjamaah. Dan yang kedelapan, forum Anissa atau kegiatan ekstrakurikuler. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan dengan konteks kelas: melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan penyemangat dan pendorong bagi murid. Solusinya, menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan memahami karakter murid serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat murid. Ini merupakan dokumentasi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di UPT SMP Negeri 1 Sitiung, diantaranya budaya 5S, berdoa sebelum memulai pembelajaran, wirid Jumat, upacara bendera. Dokumentasi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di UPT SMP Negeri 1 Sitiung yang berikutnya adalah piket lingkungan, gotong royong, sholat zuhur berjamaah, dan kegiatan ekstrakurikuler forum Anissa. Sekian penyampaian dari tugas saya modul 1.1.A.6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.